pidananya? Kalau benar diucapkan kata-kata itu, kalau benar kata-kata yang sangat menghina itu, ya memenuhi dong. Kalau benar diucapkan, nanti itu tergantung dari analisa penafsiran dari polisi, ya. Dia akan membaca semua kalimat-kalimatnya itu, ya. Jadi biarkan dulu proses berjalan agar itu orang diproses polisian, karena dia sendiri adalah mantan narapidana yang sudah pernah divonis semula sampai kasasi divonis 4 tahun, kemudian dikurangi menjadi 2 tahun penjara. Jadi Alvin ini tuh pernah dipenjara karena membantu surat palsu buatan KTP, ya, yang kaitannya dengan klaim asuransi. Makanya saya heran, dia ngaku orang kaya. Kalau orang kaya kok masa sampai ikut membantu membuat surat palsu untuk klaim asuransi? Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Hotman Paris mengungkap semua kasus pidana Alvin Lim jangan dibandingkan. Sebelumnya Alvin Lim melontarkan perkataan yang tidak pantas buat Hotman Paris. Salah satunya, kekayaan Hotman Paris tidak seberapa dibandingkan dengan punya dia, dan masih banyak hinaan lainnya. Kamu bisa tonton videonya pada halaman YouTube Alvin Lim. Kali ini Hotman Paris mengungkap kasus pidana yang pernah dialami Alvin sehingga sekarang bergelar mantan narapidana. Jangan dibandingkan diriku dengan dikau, ucap Hotman Paris. Lalu apa kata netizen? Baik, sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara kamu, kita simak dulu video berikut ini. Kalau benar tuduhan-tuduhan tersebut sangat berdasar, Novi mengambil tindakan hukum, ya. Kalau benar itu diucapkan dan kalau benar dia yang menyebarkan, itu tindak yang sangat serius, dan saya sangat mendukung Novi, ya. Nanti lihat pembuktiannya, kan dia mengatakan saya yakinnya bahwa Novi itu nggak punya duit. Jadi bilang gitu kan. Udah deh, nanti lihat aja proses hukumnya. Detailnya saya nggak tahu, ya, karena memang saya bukan kuasa hukumnya. Saya hanya kasih dorongan moral kepada Novi. Kalau benar diucapkan kata-kata itu, kalau benar kata-kata yang sangat menghina itu, ya memenuhi dong. Kalau benar diucapkan, nanti itu tergantung dari analisa penafsiran dari polisi, ya. Dia akan membaca semua kalimat-kalimatnya itu, ya. Jadi biarkan dulu proses berjalan agar itu orang diproses polisian, karena dia sendiri adalah mantan narapidana yang sudah pernah divonis semula sampai kasasi divonis 4 tahun, kemudian dikurangi menjadi 2 tahun penjara. Jadi Alvin ini tuh pernah dipenjara karena membantu surat palsu buatan KTP, ya, yang kaitannya dengan klaim asuransi. Makanya saya heran, dia ngaku orang kaya. Kalau orang kaya kok masa sampai ikut membantu membuat surat palsu untuk klaim asuransi? Itu ada putusan kasasi, putusan PK 2 tahun penjara. Jadi itu pernah lama di penjara. Bagaimana bohong, sudah putusan PK Mahkamah Agung, nomornya semua ada itu di postingan saya itu, ya. Bagaimana diputus pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai Mahkamah Agung, dia dihukum 4 tahun lebih. Di PK hukumannya dikurangi jadi 2 tahun, dan dia masuk penjara, ya. Dan sering dia tinggalnya di rumah sakitnya penjara dengan alasan sakit ginjal, cuci darah. 2 tahun dia divonis penjara. Jadi kalau dibandingkan dengan aku, udah kayak tunggu merindukan bulan. Dia bilang saya nggak ada pengalaman bila perkara pidana. Aku udah 40 tahun jadi pengacara tersukses di Indonesia. Sudah ratusan perkara pidana saya pegang, sudah ribuan perkara perdata yang pegang, ya. Ribuan perkara perdata saya pegang, ratusan perkara pidana yang saya pegang. Maka itu orang, saya nggak tahu manusia dari mana, karena memang dia nggak tahu karir orang. Dia kan di penjara, jadi dia nggak tahu sudah super meteor gitu loh, ya. Ya justru karena kasus saya kasihan melihat
kliennya ini. Kalau saya jadi pengacaranya Agus, saya akan mengatakan ya udah, bilang terima kasih sama donatur, minta maaf kalau ada salah omong. Orang donatur juga akan baik-baik, akan menyerahkan semua itu aja. Tapi pengacara dibawa kemana? Dibawa agar masuk TV, agar masuk infotainment. Kalau saya mah, Anda sendiri tahu kan, infotainment ngejar gue malah saya nggak mau kan. Aku udah terlalu terkenal, Alvin. Kau itu nggak ada apa-apanya dibanding aku. Semua perkara konglomerat gue yang pegang. Semua perkara pidana besar-besar sekarang aku yang pegang. Perkara arbitrasi juga gue yang pegang. Anda membangga-banggakan punya rumah 30 M. Saya ketawa, Alvin. Saya itu udah ngejar 20 triliun. Semua orang ketawa. Ya, saham saya di mana-mana. Aduh, gimana sih? Villa saya di mana-mana di Bali itu satu villa ada yang sampai 30 M malah. Di garasi saya itu puluhan mobil-mobil mewah, puluhan M, ya. Jadi ketawa saya melihatnya itu. Makanya banyak orang ngapain ditanggapi. Ketawa aja. Artinya, Alvin, kamu itu udah terlalu jauh di bawah saya. Udahlah, kembangkan dulu karirmu lah, biar kau bisa seperti abangmu ini, ya. Kau bilang cincinku palsu. Coba tanya toko mondial di Kelapa Gading, cincinku ini nggak ada yang palsu. Hotman nggak pernah hidupnya palsu. Ini memang hampir 30 miliar semuanya. Tanya toko mondial mall Kelapa Gading, semua dari sana ini, ya. Hidupku nggak ada yang palsu, sayang. Ya udahlah, kita tahulah tekniknya pengacara lah. Yang jelas itu memang perkara receh, ya. Sementara Hotman itu sibuk memetik dolar. Semua konglomerat datang ke saya, perkara pidana pun saya pegang. Dia bilang, Hotman tidak ada pengalaman perkara pidana. Memang dia nggak tahu, Bang. Dia di penjara lama, jadi dia nggak tahu. Alvin, kau terlalu lama kali di penjara sehingga kau tidak tahu ratusan perkara pidana sudah saya pegang, ya. Ribuan perkara perdata, ratusan arbitrase. Hampir semua perkara kakak Indonesia ini Hotman yang pegang. Alvin sayang, buka matamu itu atau tanya orang. Ya memang waktu kau di penjara nggak tahu bahwa abangmu itu udah super dan nggak ada kehidupanku yang palsu. Bahkan aku nakal pun aku kasih tahu, ya nggak ada. Janganlah banding-bandingkan. Semoga kamu tuh jauh kalah sama anak-anakku sudah pengacara di Inggris, pengacara di sini, dan istriku hanya satu. Kamu yang sekarang itu yang mana ya? Ya, jadi Alvin, kamu belajar dulu, tanya dulu kehebatan Abang Muhammad Faris ini. Saya nggak mau tanggapin, anggap itu receh. Kita melihat ketidakwajaran gitu loh, perkara receh begitu kok hebohnya bukan main. Saya sebagai ahli hukum yang memberikan komentar. Itu penanganan perkara itu sangat tergantung dari itikat baik pengacara. Kalau memang tujuan kita mau mendamaikan, itu cepat selesai. Tapi kalau kita tidak mau berdamai, lapor polisi, lapor ini. Kalau dari awal si Agus itu diyakinkan, udah kau minta maaf, ya, minta maaf, pasti para donatur itu selesai. Tapi kalau terjadi perdamaian kan para pengacara ini kan nggak masuk TV lagi, pengacara yang baru-baru. Kalau Hotman tidak terlalu terkenal, bahkan Hotman sampai sidang di Mahkamah Agung Singapura, di arbitrase, perkara pidana kakak gue yang pegang, perkara korupsi gue yang pegang. Aduh, Alvin, kau ngacak, kau jarang ngacak aja. Dalam 1000 perkara, pasti orang pernah kalah. Itu di mana-mana, nggak ada perkara 100%, tapi 98% perkara saya menang. Ya, jadi Minahasa memang bisa ditolong orang. Koresponden narkoba itu ada di WA-nya dia, susah ditolongnya gitu loh. Ya, jadi saya bisa sesukses ini, sekaya ini, mungkin dibanding hartamu udah ratusan kali dari hartamu. Kalau cuma 30 miliar itu mah enteng, ya. Justru karena sukses 100% perkara gua, 98% menang. Kalau kalah itu bisa. Namanya pengacara pasti pernah kalah, iya kan? Tapi itu tingkat kekalahan itu 2%. Kalau enggak, coba tanya semua 9 naga itu semua, siapa pengacaranya? Nih, saya bukan anak 9 naga loh. Saya juga bukan anak cacing, ya. Iya. Saya bukan anak cacing, bukan anak 9 naga, saya anak desa. Tapi hampir semua pengacara itu konglomerat, saya pengacaranya. Tanya Prayogo Bagai itu saya pengacaranya. Tanya keluarga Sindarmas, saya pengacaranya.
tanya Tahir, kalau tanya saya pengacaranya, tanya semua itu saya pengacaranya. Karena apa? Kesuksesan Hotman membela mereka. The power of netizen. Jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan lagi. Banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya di Was-Was Channel. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Kami hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja. Untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke Was-Was Channel. Baik, kita masuk ke suara netizen yang pertama. Dari suara netizen yang pertama ada @Sandro Hidayat 1602. Apa nih? Ria Raimona. Nggak ngerti nih apa yang disampaikan. Silahkan tulis di kolom komentar untuk menerjemahkannya. Berikutnya dari seorang netizen @Wera Anjasmara. Ayo Bang Hotman, jangan kasih ampun, penjarain dong. Belum ada respon. Dan dari seorang netizen @sempak_teles7. Udah pernah dipenjara masih nggak kapok juga nih si Alvin, harus digetok palanya. Tanda seru. Belum ada respon. Dan ada dari seorang netizen Andre Sugeni. Dukung terus Tenovi, jangan kasih kendor buat penjarain si Alvin. Berikutnya dari @Dewi Sumunar. Alvin tukang cari sensasi, kenapa nggak dipenjarakan saja sih ini orang? Mendapat satu respon. Dan dari seorang netizen Diane Asmoro. Nggak kelar-kelar nih si Alvin, udah penjarain aja sih biar kicep. Belum ada respon juga, ini tanda seru tadi ya. Dan dari seorang netizen @Banu Restu. Buset, drama Alvin ini makjang yang bener-bener manusia berproblematik si Alvin. Dari seorang netizen @Adi Nelson M2K. Ayo Bang Hotman, penjarakan dia secepatnya biar kagak usah ada lagi drama ini. Mendapat satu balasan. Semoga bisa secepat-cepatnya si Alvin di penjara. Tampaknya banyak sekali yang mengharapkan demikian. Disampaikan oleh seorang netizen @Lucapanca B71. Dari seorang netizen @Eri Pandroskoro. Kasih pahan Bang Hotman, sikat orang begitu, netizen udah muak sama dia. Dan berikutnya, mantap Bang Hotman, langsung kasih proses hukum aja, emang ke itu orang. Bingung juga nih kalau baca nggak ada titik komanya ya. Dari seorang netizen @WK Sakti mendapat satu balasan. Dari seorang netizen @Nabila Veronica. Gue mah gedek banget sama si Alvin Lim. Sekarang bininya ikutan lagi, sekeluarga berpolimatik, semuanya kacau. Mendapat satu balasan. Berikutnya dari seorang netizen @Bobby Angkasa. Sikat Bang Hotman biar diam si Alvin. Dari seorang netizen @Bastian Chandra. Nah, gas Bang Hotman biar kapok tuh si Alvin Lim. Dan yang terakhir dari seorang netizen @Devan Andika. Salah lawan nih si Alvin Lim. Bang Hotman turun tangan mah pakai baju oranye, nanti lu mendapat 3 balasan. Ya, rata-rata semuanya tampaknya tidak setuju ya, dan semuanya mengkoreksi si Alvin Lim. Demikian pembahasan kali ini. Hotman Paris ungkap semua kasus pidana Alvin Lim. Jangan dibandingkan. Bagaimana komentar kamu? Kamu sendiri yang dapat menilainya. Ayo tulis komentar kamu. Apakah kamu sama dengan netizen yang tadi sudah disampaikan? Atau kamu punya pendapat yang berbeda? Jangan lupa klik subscribe dan like agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Suara Netizen, suara Anda, suara kamu. Sampai jumpa.